jadinya jika kita terjebak di dalam permainan hidup atau mati untuk melawan monster-monster yang super kuat? Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Zirkian. Film yang akan Mimin bahas Kak. Judul Cats O yang rilis pada tahun 2016 lalu. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Cats O. Selangkah. Pada suatu hari, muncul monster ganas yang menghancurkan Tokyo. Di tengah-tengah amukan monster, muncul beberapa orang berkostum hitam aneh yang bertarung mati-matian melawan monster itu. Salah satu orang yang bernama Kurono mengorbankan dirinya untuk mengalahkan monster itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah monster itu kalah, orang-orang berkostum hitam itu berteleportasi, namun tidak dengan Kurono karena dia akhirnya tewas. Beberapa hari kemudian, berita digegerkan dengan kemunculan kembali monster-monster. Kali ini monster-monster itu menyerang Osaka. Kato Masaru adalah pemuda berumur 17 tahun. Kedua orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Kato mempunyai seorang adik berusia 10 tahun yang bernama Ayuno. Agar mereka bisa bertahan hidup, Kato bekerja paruh waktu. Di malam itu, saat Kato akan pulang sambil menyiapkan kejutan untuk adiknya yang berulang tahun, Kato melihat seorang psikopat yang menusuk penumpang kereta. Semua orang pun ketakutan. Namun bukannya kabur, Kato malah berniat menolong korban. Sayangnya, psikopat itu malah menusuk Kato berkali-kali. Beberapa saat kemudian, Kato terbangun di sebuah ruangan aneh. Kato pun kaget karena dia masih hidup dan tanpa luka sedikit pun. Ada 4 orang di ruangan itu. Mereka adalah Suzuki, Reika, Nishi, dan Alex. Suzuki menjelaskan kalau mereka semua yang ada di ruangan ini sudah pernah mati. Kato lalu melihat sebuah bola hitam. Itu, bola itu bernama Gens. Suzuki menjelaskan kalau Gens telah menghidupkan mereka kembali. Namun dengan syarat mereka harus mematuhi apa yang Gens perintahkan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam bola itu. Gens memerintahkan semua orang yang ada di dalam ruangan untuk membunuh monster yang bernama Nura Region. Gens pun mengeluarkan armor dan senjata untuk Kato dan Alex karena mereka berdua adalah anggota yang baru bergabung. Suzuki menyuruh Kato dan Alex untuk bergegas memakai armor itu. Namun Alex menolak. Alex malah membuang armornya. Nishi yang merasa kalau Alex hanya akan mempersulit mereka, langsung menembak kepala Alex hingga hancur. Alex pun tewas seketika. Kato kaget itu. Suzuki lalu menjelaskan kalau mereka terjebak di dalam game survival melawan monster-monster yang tiada akhir. Mereka memberitahu kalau mereka lah yang sebelumnya bertarung melawan monster di Tokyo. Suzuki berkata, dalam peristiwa Tokyo itu, banyak anggota dari mereka yang gugur, dan kini hanya tersisa mereka bertiga saja. Bahkan pemimpin mereka yang bernama Kurono juga tewas dalam peristiwa di Tokyo sebelumnya. Nishi kemudian meminta bola Gens untuk langsung memulai misi. Tenaga waktu yang ada di bola itu pun mulai berjalan mundur. Tubuh Nishi dan yang lainnya pun mulai berteleportasi. Mereka berteleportasi menuju sebuah daerah di Osaka. Suzuki pun merasa heran, karena sebelumnya mereka hanya beraksi di wilayah Tokyo saja. Tiba-tiba alat pendeteksi monster di tangan Reika berbunyi. Mereka pun bersiap-siap. Satu monster wanita muncul, menembak monster itu, namun senjatanya tidak mempan karena jaraknya terlalu jauh. Nishi kemudian maju. Saat monster itu sudah ada di jangkauan senjatanya, Nishi langsung menembak monster itu hingga tewas. Melihat kejadian ini, Kato semakin bingung. Suzuki lalu menjelaskan kalau mereka harus membunuh target sebelum waktu habis. Jika tidak, mereka semua akan mati. Mereka kemudian mendeteksi kedatangan monster yang sangat banyak. Para monster itu mengejar Kato dan yang lain. Reika dan Suzuki berusaha menembaki monster itu, namun sia-sia karena jumlah monster itu terlalu banyak. Kato berusaha menolong Suzuki dan Reika, sementara Nishi kabur. Kato menembak monster kepala besar, namun meleset. Monster itu malah menimpa tubuh Kato. Beruntung Kato masih selamat karena armor yang dia pakai masih kuat. Tiba-tiba monster itu tewas ditembak dari belakang. Para pasukan Gens yang berasal dari tim Osaka kemudian muncul. Jumlah mereka lumayan banyak. Tim Osaka itu melawan tim Tokyo yang anggotanya hanya 4 orang saja. Kato lalu melihat seorang anggota tim Osaka yang tangannya buntung. Suzuki menjelaskan, asalkan mereka masih hidup selama permainan ini, nanti setelah permainan selesai, semua luka di tubuh mereka akan pulih. Para monster kemudian
tim Tokyo untuk duduk tenang melihat mereka beraksi. Tak membutuhkan waktu lama bagi tim Osaka untuk membantai semua monster itu. Kato melihat tim Osaka ini memiliki persenjataan yang lebih kuat dan lebih canggih. Suzuki pun menjelaskan, dalam permainan Guns ini, monster yang datang memiliki poin-poin yang berbeda. Jika seorang anggota bisa mengumpulkan 100 poin, ada 3 bonus yang bisa dipilih. Yang pertama, senjata yang sangat kuat. Yang kedua, menghidupkan kembali teman yang tewas. Atau yang ketiga, keluar dari permainan ini. Jika memilih nomor 3, yaitu keluar dari permainan ini, maka ingatan tentang permainan ini akan dihapus dan bisa kembali menjalani hidup menjadi manusia normal. Nishi kemudian menghilang. Nishi mempunyai strategi menunggu monster terkuat untuk muncul agar mendapatkan poin yang banyak. Tiba-tiba ada sejumlah warga sipil yang dikejar oleh monster. Mereka berteriak meminta tolong. Kato ingin menolong mereka, namun Suzuki mencegahnya. Suzuki menyarankan Kato untuk menghindari resiko. Mereka harus tetap hidup dalam permainan ini. Reika menambahkan, kalau saat ini mereka tidak cukup melindungi orang lain. Suzuki mengajak mereka untuk bersembunyi. Biarkan tim Osaka yang akan membereskan semua monster. Mereka hanya harus fokus untuk bertahan hidup hingga akhir permainan ini. Namun Kato tetap bersikeras ingin menolong. Dia tidak bisa membiarkan orang lain kesusahan. Suzuki pun membiarkan Kato melakukan apa yang dia mau. Namun Suzuki tidak bisa membantu. Bagaimana? Suzuki lalu memberikan uang koin agar Kato bisa menelpon keluarganya melalui telepon umum. Suzuki tahu kalau Kato pasti memiliki keluarga yang ingin dia hubungi. Suzuki menyuruh Kato untuk berhati-hati. Di telepon umum, Kato menghubungi adiknya, Ayumu. Kato berbohong kalau dia belum bisa pulang karena sedang lembur. Ayumu merasa khawatir karena melihat berita tentang penyerangan monster di TV. Kato pun berjanji kalau dia pasti akan pulang. Kato lalu melihat monster kepala besar menyerang 2 warga sipil. Kato mencoba menembak monster itu namun meleset. Monster itu lalu melempar senjata Kato. Kato akhirnya menghajar monster itu. Ternyata selain untuk melindungi, armor yang dipakai juga berfungsi memberikan kekuatan tambahan. Dengan susah payah, akhirnya Kato bisa membunuh monster itu. Seorang wanita kemudian muncul. Dia bernama Ansu Yamasaki dari tim Osaka. Ansu mengatakan kalau dia sedari tadi memperhatikan Kato. Ansu merasa heran karena baru kali ini dia melihat anggota Guns menolong warga sipil. Kato menjawab kalau dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu menolong sesama. Ansu kemudian memberitahu kalau di belakang dia melihat kakek nenek dan seorang anak kecil yang sedang bersembunyi dari kejaran monster. Kato pun bergegas menuju tempat itu. Kakek nenek itu diserang monster. Kato menembak monster itu untuk membebaskan si kakek. Ansu mengajak Kato untuk kabur karena mereka tidak akan selamat. Namun Kato bersikeras ingin menyelamatkan kakek nenek itu. Ansu yang ketakutan akhirnya pergi meninggalkan Kato. Namun di tengah jalan, Ansu kembali karena dia ingin menolong Kato. Kato memikirkan bagaimana caranya membunuh monster itu. Selain memiliki lidah panjang, monster itu juga mempunyai ekor yang runcing. Monster itu kemudian menangkap Ansu dengan ekornya. Senjata Ansu yang menembakkan tali pemotong terjatuh. Dengan susah payah, Kato berusaha mengambil senjata itu. Setelah berhasil, Kato langsung menembak monster itu. Tali langsung melilit kepala monster. Tiba-tiba kepala monster itu terpotong dan menghilang. Monster itu berhasil dikalahkan. Kato pun menolong Ansu. Di jalanan, Kato dan Ansu bercerita mengenai keluarga mereka masing-masing. Ternyata, meskipun masih muda, Ansu adalah rondo anak siji yang berusia 3 tahun. Ansu dan Kato pun bertekad untuk tetap hidup karena ada seseorang yang menunggu mereka di rumah. Sementara itu, pasukan tentara dikerahkan untuk melawan monster. Kato juga tertangkap kamera reporter TV saat dia menyelamatkan kakek nenek barusan. Semua orang pun penasaran siapa orang-orang berkostum hitam. Kato dan Ansu lalu tidak sengaja berpapasan dengan Shimaki dan Nobuyan. 2 orang anggota tim Osaka itu sedang membasmi monster-monster. Ansu memberitahu kalau Shimaki sudah pernah menang dan mendapatkan bonus sebanyak 3 kali. Sementara Nobuyan sudah pernah menang sebanyak 4 kali. Kato pun bingung. Mereka sudah pernah menang, namun kenapa mereka tidak memilih keluar dari permainan ini? Ansu menjawab, di tim Osaka ini, bahkan ada salah satu anggota yang pernah menang 7 kali. Orang itu bernama Oka Hachiro. Menurut Ansu, orang-orang itu adalah psikopat. Mereka malah menikmati permainan ini. Di tempat lain, monster raksasa berkepala kerbau muncul dari dalam sungai. Tiba-tiba, sebuah
dan Reika yang menyaksikan pertarungan itu berniat pergi menyelamatkan diri. Namun pasukan tentara malah mereka tentara itu menembak kaki Suzuki. Kato kemudian datang dan menyuruh para tentara untuk jangan menembak. Para tentara itu mengira kalau Kato dan yang lainnya adalah musuh. Kato pun menjelaskan kalau mereka bukan musuh. Namun para tentara itu tidak percaya karena penampilan mereka yang mencurigakan. Satu monster bersayap kemudian muncul. Para tentara menembaki monster itu. Kato menyuruh semua orang untuk kabur, namun tidak ada yang mendengarkannya. Akhirnya, monster itu membunuh semua tentara yang ada di sana. Anzu kemudian mengalihkan perhatian monster agar Kato bisa menembak. Kato melemparkan tembak monster itu. Namun ternyata monster itu sangat kuat menghancurkan tali yang mengikatnya. Shimaki dan Nobuya kemudian datang. Shimaki menembakkan senjata pengeprek. Mereka pikir monster itu sudah mati. Namun ternyata monster itu masih hidup. Nobuyan kemudian maju. Dia menghajar monster itu beberapa kali. Namun monster itu masih tetap hidup. Monster itu lalu mengangkat Nobuyan dan membantingnya beberapa kali. Nobuyan mengambil senjata kecil dan menembak tangan monster hingga putus. Namun monster itu kembali mengangkat Nobuyan. Nobuyan meminta tolong kepada Shimaki. Namun Shimaki yakin Nobuyan bisa mengatasinya sendiri. Nobuyan akhirnya berhasil membunuh monster itu. Namun ternyata Nobuyan juga ikut tewas. Semua orang pun kaget melihat Nobuyan yang tewas, padahal dia termasuk anggota Cats yang kuat. Monster incaran mereka semua yang bernama Nurarion kemudian datang. Shimaki langsung menebasnya. Namun bukannya mati, Nurarion malah membelah diri. Nurarion kemudian menjadi satu lagi. Shimaki kembali menyerang Nurarion, namun Nurarion dengan lincah menghindarinya. Shimaki kemudian mencekik Nurarion. Namun Nurarion malah berubah menjadi sosok monster raksasa memakan Shimaki. Kato ingin maju melawan Nurarion, namun Anzu melarangnya karena monster itu sangatlah berbahaya. Anzu ingin Kato memikirkan adiknya. Namun jika mereka gagal mengalahkan monster Nurarion, maka mereka semua yang ada di sini akan mati. Kato pun kemudian maju. Saat ketat saat Nurarion memuntahkan kepala Shimaki. Kato lalu menembakkan senjata tali, namun Nurarion menghindarinya. Anzu dan mereka kemudian membantu. Mereka bertiga menembaki Nurarion. Tembakan Kato berhasil mengenai kepala Nurarion. Namun monster itu masih bisa hidup. Kato lalu meminta Reika dan Anzu untuk melindunginya karena dia akan mengambil senjata jumbo. Namun Kato mengurungkan niatnya karena Reika dan Anzu malah dalam bahaya. Nurarion kemudian menangkap Kato. Monster itu menumbuhkan kepalanya lagi dan berniat memakan Kato. Tiba-tiba sebuah tembakan membunuhnya. Tembakan itu berasal dari Nishi yang datang membantu. Tiba-tiba dari dalam genangan darah Nurarion muncul monster berkepala pelantai. Nishi menghilang dan menyerang makhluk itu. Namun ternyata makhluk itu mengetahuinya. Dia memotong tangan kanan Nishi. Melihat Nurarion berubah menjadi semakin kuat, Kato memutuskan membawa teman-temannya untuk kabur. Sementara itu, di tempat lain, dengan robot raksasanya, Oka masih bertarung melawan monster raksasa. Oka lalu memutuskan untuk keluar dari dalam robot. Akhirnya, Oka berhasil membunuh monster raksasa itu. Kato dan teman-temannya bersembunyi di pinggir sungai. Kato mengkhawatirkan keadaan Nishi yang semakin melemah. Dari kejauhan, mereka melihat Oka maju melawan Nurarion. Kato berharap Oka bisa segera mengalahkan Nurarion untuk menyelesaikan permainan ini agar mereka bisa pulih kembali. Oka berhasil membuat Nurarion kesulitan. Nurarion dengan laser yang keluar dari kedua tangannya. Nurarion pun kembali berubah wujud. Oka maju menyerang, namun Nurarion susah untuk mati karena tubuhnya bisa menyembuhkan diri. Ini giliran Nurarion yang menyerang Oka. Melihat Nurarion yang sangat kuat, Kato dan teman-temannya pun pesimis Oka akan menang. Nurarion berhasil menghancurkan armor yang dipakai Oka. Namun tiba-tiba dari belakang, Oka menusuk Nurarion dengan pedangnya. Nurarion itu pun akhirnya tumbang. Oka lalu menanya kepada Kato. Oka memberitahu Kato kalau Nurarion belum mati. Namun Oka sendiri memilih untuk kabur karena dia tahu Nurarion akan hidup kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Oka memberitahu Kato kalau kelemahan Nurarion adalah serangan yang tiba-tiba. Setelah Oka pergi, Kato maju mendekati Nurarion. Saat dia akan membunuh Nurarion, dari perut Nurarion muncul sebuah bola yang berputar. Bola itu menembakkan peluru ke segala penjuru. Suzuki pun bertugas melindungi Kato. Serangan ini membuat Suzuki terluka parah. Suzuki berkata kalau Kato tidak boleh mati karena adiknya sedang menunggu di rumah. Nurarion ini kembali berubah wujud. Kato harus segera mengakhiri permainan ini untuk menyelamatkan Suzuki yang terluka parah. Kato memusatkan kekuatannya dan kemudian menghajar Nurarion. Namun Nurarion membalas serangan itu hingga menghancurkan armor yang dipakai Kato.
Nurarion yang masih dendam kemudian pergi untuk mencari Oka. Ansu menyarankan untuk kabur dan menyerahkan Nurarion kepada Oka. Namun Kato ingin mereka mempersiapkan kemungkinan terburuk. Raika pun setuju. Kato lalu menyuruh Raika dan Ansu untuk menembak dari kejauhan untuk memberikan serangan kejutan bagi Nurarion. Sementara Kato sendiri akan menjadi umpan. Awalnya Ansu tidak setuju, namun tidak ada pilihan lain lagi. Ansu lalu menghampiri Kato. Dia mengatakan kalau dia menyukai Kato. Ansu meminta Kato untuk jangan mati. Kato pun berkata kalau dia tidak akan menyerah sampai detik terakhir. Ansu lalu mengatakan jika mereka bisa melewati permainan ini dengan selamat, Ansu ingin tinggal bersama Kato. Mereka pun langsung posisi masing-masing. Tiba-tiba terjadi ledakan. Nurarion kembali di hadapan Kato dengan membawa kepala Oka yang telah tewas. Kato berusaha mengulur waktu dengan bertanya kepada Nurarion, kenapa mereka saling membunuh satu sama lain. Nurarion menjawab kalau dia adalah salah satu dewa yang memiliki kekuatan yang besar. Para dewa ingin mengetes kemampuan manusia. Tiba-tiba salah satu tangan Nurarion terputus. Ansu berhasil menembaknya dari jauh. Raika dan Ansu menembaki Nurarion bertubi-tubi hingga monster itu tidak bisa melawan. Kato kemudian berlari mengambil senjata, namun Nurarion menyerangnya dengan sinar laser membabi buta yang keluar dari matanya. Kedua kaki Kato terus. Ansu berteriak melihatnya. Sementara itu, mereka tertimpa papan iklan yang jatuh karena serangan laser. Nurarion masih menembakkan sinar lasernya ke segala arah. Mereka yang masih hidup berusaha menembaki Nurarion, sedangkan Kato merangkak untuk mengambil senjata. Nurarion akhirnya melihat pergerakan Kato. Tiba-tiba Ansu datang melindungi Kato. Dia menembaki Nurarion. Namun Ansu akhirnya mati, terkena sinar laser Nurarion. Kato pun terkejut melihat Ansu mati di depan matanya. Kato kembali mengambil senjata. Misi kemudian datang memakai kendaraan. Nurarion membelah kendaraan itu. Misi lalu melompat dan membelah Nurarion. Namun Nurarion yang masih hidup menembak Misi di dadanya. Saat Nurarion akan menyatukan kepalanya kembali, Reika menembaknya. Nurarion kemudian mengincar Reika. Kato akhirnya berhasil mengambil senjata. Dia menembak Nurarion sebelum Nurarion sempat menyerang. Kato menembaki Nurarion berkali-kali hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Permainan pun usai. Reika, Suzuki dan Nishi berteleportasi kembali ke dalam ruangan dengan tubuh yang sudah pulih kembali. Mereka bertiga mengira Kato telah tewas. Tiba-tiba Kato muncul. Ternyata Kato masih hidup. Bola Kens pun memperlihatkan poin masing-masing anggota. Tak disangka, Kato mendapatkan 100 poin. Itu berarti Kato berhak memilih salah satu dari 3 hadiah. Suzuki dan Reika menyarankan Kato untuk memilih poin ketiga, yaitu keluar dari permainan ini agar Kato bisa hidup normal kembali. Namun ternyata Kato memilih poin kedua, yaitu menghidupkan kembali anggota yang sudah mati. Kato menghidupkan Ansu kembali. Ansu pun menjadi satu-satunya anggota tim Osaka yang masih hidup. Kato tidak peduli jika dia harus mengikuti permainan ini lagi. Suzuki pun menyuruh Kato untuk pulang karena adiknya sudah menunggu di rumah. Para anggota Kens masih bisa pulang, namun nanti saat permainan kembali dimulai, mereka semua harus mengikuti permainan ini lagi. Kato pun bergegas berlari pulang ke rumah untuk menemui adiknya. Ternyata, Kato sendiri adalah sahabat Kurono. Sebelumnya, Kato sudah pernah mengikuti permainan Kens ini. Namun Reika dan Suzuki sengaja tidak memberitahu Kato, karena sebelumnya, Kato juga sudah pernah mendapatkan 100 poin, dan saat itu, Kato memilih untuk keluar dari dalam permainan ini. Hal itu membuat ingatan Kato tentang permainan ini dihapus. Suzuki dan Reika tidak menyangka kalau Kato akan kembali memasuki permainan ini. Dan berakhirlah alur cerita film Chainsaw